Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah umroh. Tempo hari ada yang menanyakan ke saya mengenai pada saat akan melaksanakan haji dan juga ada beberapa orang yang akan melaksanakan ibadah umroh itu membuat acara. Membuat acara, mengundang banyak orang, kemudian biasanya katanya mereka itu akan memberikan amplop yang berisi uang. Ya. Jadi ada pertanyaan seperti itu dan dia bilang katanya di daerah saya itu seperti itu, Pak. Nah, untuk itu dia menanyakan ke saya, dia bilang katanya saya kondisinya tidak memungkinkan, dalam artian itu mungkin terbatas biayanya dan lain sebagainya. Hanya saja dia merasa nggak enak, merasa tidak nyaman dengan tetangganya, dengan kerabat-kerabatnya yang memang sudah menjadi kebiasaan. Padahal menurut dia saya itu merasa keberatan. Dia menanyakan apakah kalau tidak melaksanakan seperti itu, hukumnya bagaimana? Kemudian, apakah itu tidak memberatkan bagi seperti dia yang memang kondisinya dipanggil oleh Allah, hanya saja kondisi keuangannya mungkin pas-pasan, gitu ya. Jadi di sini saya akan memberikan pembekalan supaya jelas aturannya, supaya jelas tuntunannya. Sebelum saya menjelaskan sedikit Bapak Ibu, saya akan menerangkan. Untuk masalah haji dan umroh ini, sudah berkali-kali saya katakan merupakan panggilan dari Allah. Kenapa saya katakan merupakan panggilan? Contoh, kalau orang itu umpamanya tidak punya biaya, tapi dia hatinya tuh ingin sekali melaksanakan ibadah umroh. Kemudian sering membuka-buka video-video tentang umroh. Kemudian di dalam doa-doanya dia sisipkan, minta kepada Allah agar dia bisa melaksanakan ibadah umroh. Ternyata Allah memberikan jalannya dan dipanggil oleh Allah. Bagaimana caranya? Caranya tiba-tiba bosnya itu malah mengumrohkan. Ini bukan 1-2 orang Bapak Ibu. Ada di dalam video-video saya itu kan ada kolom komentarnya. Ya. Bukan 1-2 orang yang diumrohkan oleh bosnya, oleh majikannya. Kemudian tempo hari juga ada yang mendapatkan katanya undian umroh. Padahal dari segi keuangan jelas dia tidak memiliki dan tidak sanggup. Tapi kalau Allah sudah panggil dia untuk datang ke tanah suci melaksanakan haji atau umroh, Allah akan memberikan jalannya. Allah akan cukupi semuanya. Itu ya. Untuk itu saya sering mengatakan kalau haji dan umroh itu panggilan. Nah, ini saya jelaskan sedikit karena ini ada kaitannya dengan pelaksanaan acara sebelum melaksanakan haji atau umroh. Berarti kesimpulannya, haji dan umroh itu bukan untuk orang-orang yang mampu, tapi yang memang dimampukan oleh Allah. Sengaja sama Allah kalau sudah dipanggil, Allah akan mampukan. Dan Allah akan memberikan caranya agar dia mampu. Kalau sudah dipanggil, Allah akan berikan jalannya. Nah, untuk itu, ya, di sini saya akan jelaskan. Tidak semua orang yang haji atau umroh itu memiliki dana lebih. Tidak semua orang cukup biayanya maksudnya untuk membuat acara-acara di luar manasik haji atau umrohnya. Terkadang masih ada orang, ya 1-2 orang, pada saat dia umpamanya dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan haji umpamanya. Kemudian dia membuat acara, undang orang, ngundang
ulamanya untuk ceramah dan lain sebagainya, itu kan butuh biaya besar. Nah, di kolom komentar itu dia menanyakan, bagaimana kalau saya tidak melaksanakan itu? Jawabannya tidak apa-apa. Tidak ada kaitannya dengan syariat pelaksanaan haji dan umroh. Ya, saya tegaskan, umpama Bapak Ibu tidak memiliki dana lebih, tidak perlu Bapak Ibu hutang pinjam untuk membuat acara. Pertama, tidak ada tuntunan yang mengharuskan seperti itu. Yang kedua, agama ini mudah, tidak memberatkan. Tidak ada syariatnya harus melaksanakan acara, mengundang banyak orang, kemudian bagi-bagi makanan. Tapi kalau ada seseorang, ternyata dikodar oleh Allah, rezekinya turah-turah, kemudian dia dipanggil oleh Allah untuk haji dan umroh. Sebagai tanda syukur kepada Allah, dia ingin sodakoh. Itu juga tidak ada larangannya. Umpamanya seseorang itu dikodar oleh Allah, dia orang kaya. Ternyata dikodar Allah, dipanggil oleh Allah, dia dan keluarganya ingin melaksanakan umroh umpamanya. Kemudian di hatinya sebagai tanda syukur, ya Allah, saya alhamdulillah diberikan kesehatan, besok akan melaksanakan umroh bersama keluarga lagi. Diam-diam umpamanya dia pesan umpamanya nasi bok 500 bok umpamanya. Kemudian diam-diam dia sebarkan ke fakir miskin. Apakah itu boleh? Boleh. Silakan. Yang saya maksudkan di sini adalah apabila Bapak Ibu akan melaksanakan haji atau umroh, kemudian membuat acara, diacarakan. Diacarakan dalam artian itu seolah-olah itu merupakan tuntunan suatu keharusan. Nah, ini kurang tepat. Karena tidak ada tuntunannya. Yang ada bagaimana, Abah? Yang ada, Nabi beserta para sahabatnya apabila ingin melaksanakan haji atau umroh, Nabi itu biasanya woro-woro atau memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan lain sebagainya, siapa yang mau ikut. Siapkan semuanya. Pada hari apa akan berangkat. Persiapkan semua perbekalannya dan lain sebagainya. Kemudian dari situ berangkat. Tidak membuat acara, tidak. Tidak membuat acara umpama dikumpulkan. Kemudian, apalagi tadi ada pertanyaan katanya di suatu tempat, saya itu, orang itu pada kondangan. Nanti pada suatu saat nanti dia ada hajatan lagi, kemudian umpama isi amplopnya itu umpama 100.000, umumnya itu harus dilebihkan. Kalau tidak kondangan diisi uang lebih itu jadi omongan. Nah, ini saya luruskan, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu atau kebiasaan-kebiasaan seperti itu ya supaya diluruskan. Ingat ibadah ini, ibadah haji dan umroh ini ada tuntunannya, ada syariatnya, ada manasiknya. Ya, jadi kesimpulannya, apabila Bapak Ibu ingin melaksanakan ibadah umroh, kemudian tidak mengundang orang, tidak sodakoh, tidak memberi makanan ke banyak orang, itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya. Cukup umpama Bapak Ibu panggil saja keluarga terdekat sebagai tanda syukur, umpama bikin masak apa, umpama sayur asem, kumpulkan, tapi tujuannya adalah pamitan ke keluarga, nitip-nitip, boleh. Karena memang bukan suatu kesengajaan bikin acara, tidak. Itu namanya acara keluarga. Bukan acara karena ingin melaksanakan ibadah umroh, kemudian membuat acara seperti itu, tidak. Hanya seperlunya saja, boleh seperti itu. Sah hukumnya. Justru kalau Bapak Ibu sengaja dibuat-buat, membuat acara, ya, bikin panggung, menerima amplop, kemudian bikin yang sekiranya meriah. Saya mengkhawatirkan Bapak Ibu. Yang pertama, dikiranya
acara tersebut merupakan syariat, dikiranya itu merupakan suatu hal amalan yang harus dikerjakan, sehingga anak keturunan kita nanti mengikuti apa yang kita lakukan. Kalau dia tidak melakukan, dia merasa berat. Dia merasa seolah-olah ibadah haji dan umrohnya itu tidak sempurna. Nah, itu khawatir untuk anak turun kita. Berarti kesimpulannya baiknya bagaimana, Abah? Tadi, ya, kan yang namanya haji dan umroh itu kan panggilan. Tidak semua orang memiliki uang yang lebih. Kan tadi saya sudah contohkan. Ada beberapa orang, ada yang dapat tiba-tiba dapat undian umroh. Tiba-tiba sama majikannya disuruh umroh. Beda dengan orang yang memang sudah memiliki background kekayaan yang banyak. Mungkin dia ingin sebagai tanda syukur, ingin memberikan sesuatu kemana umpamanya, silakan saja. Tapi jangan dijadikan itu suatu hal yang harus dikerjakan. Umpamanya, Bapak Ibu yang memiliki kekayaan yang lebih. Ya. Kemudian di suatu saat ingin melaksanakan sedekah, ya silakan, tidak perlu pada saat mau umroh juga tidak apa-apa. Ya, jadi kesimpulannya pelaksanaan acara, ya, membuat acara baik besar maupun mengundang banyak orang. Nah, ini tidak ada tuntunannya, tidak ada syariatnya, tidak ada di dalam manasik umrohnya, tidak ada dalam manasik hajinya. Itu ya. Jadi supaya apa? Saya juga merasa melihat orang-orang yang keluh kesah, ya, di dalam komentar itu, dalam kolom komentar itu, bagaimana ya, saya ini kan pas-pasan. Ya sudah, lakukan. Lakukan apa? Lakukan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Ya. Ini merupakan bukan suatu syariat yang harus dikerjakan. Umpama mampu melakukan itu silahkan, tapi juga jangan diacarakan. Kan tadi saya katakan, dikhawatirkan nanti anak cucu kita merasa itu merupakan suatu acara yang harus dilakukan. Akhirnya seolah-olah itu merupakan kewajiban. Ya, diusahakan kalau mampu, ya, barangkali ingin sedekah ya silahkan. Justru ya, Allah itu senang kepada seorang hambanya yang di dalam beramalnya itu disembunyikan. Di hadis itu dijelaskan, tangan kanan memberi, tangan kiri sampai tidak tahu. Maksudnya itu lebih baik. Lebih baik kita secara diam-diam daripada kita umpamanya, ya, mengumpulkan atau mengundang banyak orang, kemudian memanggil ulamanya, tausiah dan lain sebagainya, menerima amplop. Nah, ini sangat-sangat dikhawatirkan. Yang pertama tadi, ya, bisa saja hatinya yang tadinya sudah lurus niatnya ibadah itu karena Allah, bisa saja nanti setan membisiki dengan sifat riya. Bisa saja seperti itu. Karena ini merupakan awal terjadinya sifat riya. Kalau tidak kuat keimanannya, kalau orang itu sedikit-sedikit kalau disanjung sudah cepat berubah, ya, kemudian hatinya sering berubah-ubah, saya menyarankan lebih baik kalau mau sedekah ya secara diam-diam saja, ya. Jangan kita malah mengundang banyak orang dan lain sebagainya. Itu untuk menghindari sifat riya. Betul yang namanya riya itu adanya di dalam hati. Ini hanya menjaga. Ya. Menjaga jangan sampai hadir di hati kita. Ya, sekali lagi saya jelaskan untuk Bapak dan Ibu yang memang dipanggil oleh Allah, yang namanya membuat acara, mengundang banyak orang, itu bukan syariat yang harus dikerjakan. Ya. Silakan Bapak Ibu lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini saya tidak melarang seseorang yang ingin sedekah. Silahkan bersedekah, tapi jangan dibuatkan sekiranya acara yang dapat menyebabkan anak turun kita seolah-olah itu pekerjaan atau amalan yang harus dilakukan. Ya. Karena memang kalau orang itu akan melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji, Nabi itu seperti yang tadi saya jelaskan, cukup hanya woro-woro mempersiapkan bekalnya, pamitan keluarga sudah selesai. Itu sah. Seperti itu. Ya.
Jadi mohon maaf, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan. Hanya saja, ya, kalau umpama Bapak Ibu, ada satu lagi Bapak Ibu. Kemudian kemarin itu dia menanyakan, Abah bagaimana caranya saya ini tidak ingin bersinggungan dengan tetangga atau kebiasaan-kebiasaan di kampungnya. Saya menyarankan supaya datang ke ulamanya. Ya, biasanya kalau ulama itu kan diikuti oleh masyarakat setempat karena memang keadaan kondisinya pas-pasan. Karena dia bilang katanya kondisi saya pas-pasan, bilang saja ke ulamanya. Pertama, silaturahim. Kedua, jelaskan bahwa ibadah umroh ini saya itu dipanggil oleh Allah, uangnya, bekalnya semuanya itu ya hanya sekedar cukup. Kemudian tidak akan membuat acara disebabkan mungkin karena terlalu lelah, terlalu capek nantinya. Ya. Tolong supaya dia menjelaskan ke tetangga-tetangga atau masyarakat setempat. Agar apa? Hubungan antar manusia tetap baik. Jangan sampai karena tidak membuat acara, akhirnya Bapak Ibu umpama jadi dikucilkan atau umpama jadi masalah hal yang lain. Jadi tetap bagaimana caranya kita tetap berbuat baik kepada tetangga, kepada orang lain, kepada para ulama. Kita kan jujur apa adanya. Lawang tidak mampu, ya, tidak mampu, kondisinya tidak memungkinkan, ya sudah apa adanya, jangan malah memberatkan, akhirnya hutang pinjam dan lain sebagainya. Nah, itu akan memberatkan Bapak Ibu dalam ibadahnya. Itu ya. Nah, saya rasa itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk Bapak Ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh di tahun 2023 ini. Abah mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang turah-turah, kemudian dicukupi bekalnya, dicukupi ilmunya, dicukupi segala sesuatunya, bisa sukses ibadahnya, baik itu umrohnya maupun ibadah-ibadah yang lainnya di tanah suci. Mudah-mudahan bisa kembali ke tanah air, berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat selamat, dan mudah-mudahan sukses mendapatkan pahala umroh yang mabrur. Nah, apabila video-video Abah ini bermanfaat, silakan jangan lupa di video itu ada tulisan subscribe. Silahkan diklik, dihilangkan. Tujuannya apa? Tujuannya ya, Abah berharap dengan adanya subscribe itu video-video Abah ya, tambah berkembang, pertama, keduanya tambah bermanfaat untuk banyak orang, dan nantinya apabila Abah membuat video terbaru, insya Allah akan hadir di handphone Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu saja Bapak Ibu, Abah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.